Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Abrian dari kelas PAI 3E dengan NIM 2311142. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal UAS pada mata pelajaran hadis pendidikan. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan 3 materi hadis pendidikan secara detail, mulai dari pelafalan hadis, terjemahan, serta penjelasannya secara luas. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Hadis yang berbunyi, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunasranihi au yumajjisanihi. Yang artinya, setiap anak dilahirkan dengan fitrah yang suci. Ayah dan ibunya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang kewajiban orang tua terhadap anak menekankan bahwa setiap anak itu dilahirkan dengan keadaan fitrah, yaitu kondisi suci dan memiliki kecenderungan untuk mengenal Allah serta kebenaran. Orang tua itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap anaknya untuk menjaga dan membimbing fitrah tersebut melalui pendidikan agama, moral, dan karakter yang sangat baik. Pendidikan akidah itu harus dimulai sejak dini dengan mengenalkan anak kepada Allah, mengajarkan nilai-nilai tauhid, serta memberikan contoh nyata dalam menjalankan syariat Islam. Anak-anak itu cenderung meniru perilaku orang tuanya, sehingga keteladanan yang baik menjadi kunci utama dalam pembentukan kepribadian mereka. Selain itu, lingkungan keluarga yang islami itu perlu diciptakan agar anak-anak itu merasa aman dan mendapatkan pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Di era modern seperti saat ini, tantangan semakin besar, seperti pengaruh media sosial, lingkungan sekitar, dan perubahan gaya hidup yang seringkali mengurangi waktu antara orang tua dan anaknya. Orang tua itu harus bijak dalam mengontrol akses anak terhadap teknologi, menjaga hubungan emosional yang erat, serta melibatkan mereka dalam aktivitas keagamaan seperti misalnya sholat berjamaah atau mengaji. Hadis ini juga relevan dengan Quran surah At-Tahrim ayat 6 di mana Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjaga diri dan keluarga mereka dari api neraka. Serta hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Jadi dengan memahami tanggung jawab ini, orang tua diharapkan dapat memastikan anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu menjaga fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadis yang kedua yaitu hadis tentang menuntut ilmu. Hadis yang berbunyi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud itu mencangkup ilmu agama yang menjadi dasar dalam menjalankan kewajiban ibadah seperti puasa, sholat, dan zakat, serta ilmu-ilmu dunia yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu agama, seorang dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat dan mendekatkan diri kepada Allah. Sementara itu, ilmu dunia seperti sains, teknologi, dan keterampilan praktis itu membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka, dapat memecahkan masalah, serta bisa berkontribusi pada kemajuan umat. Menuntut ilmu juga menjadi jalan untuk memperbaiki akhlak, membangun karakter, dan meningkatkan kualitas hidup individu maupun masyarakat. Dalam konteks modern, hadis ini relevan sebagai dorongan untuk terus belajar sepanjang hayat, baik misalnya melalui pendidikan formal maupun pembelajaran mandiri. Seorang muslim itu didorong untuk menguasai ilmu sesuai perkembangan zaman seperti teknologi misalnya digital, teknologi digital, komunikasi, dan keterampilan lainnya guna menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia akan menciptakan pribadi yang unggul, mampu menjalankan peran sebagai hamba Allah yang taat sekaligus khalifah di bumi.
Dengan mempraktikkan semangat hadis ini, seorang muslim tidak hanya meraih keberhasilan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Baiklah, yang ketiga yaitu hadis tentang pendidikan anak usia dini. Hadis yang berbunyi, "Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin." Yang artinya, perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menekankan pentingnya pendidikan agama sejak usia dini, khususnya dalam membiasakan anak untuk melaksanakan sholat. Usia 7 tahun itu dipandang sebagai waktu yang ideal karena pada usia tersebut anak-anak mulai memiliki kemampuan memahami instruksi dan nilai-nilai agama. Orang tua itu sangat bertanggung jawab untuk mendidik anak mereka dengan penuh kelembutan, memberikan arahan yang jelas, dan menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak merasa nyaman menjalankan kewajiban agama. Pendidikan ini tidak hanya sebatas pada sholat, tetapi juga mencakup pengenalan nilai-nilai akhlak Islami seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Dalam pelaksanaannya, orang tua perlu menjadi teladan yang sangat baik untuk melaksanakan sholat secara konsisten di depan anaknya. Selain itu, lingkungan yang mendukung baik di rumah maupun di sekolah sangat penting untuk membentuk karakter Islami pada anak. Pendidikan agama sejak dini tidak hanya membentuk kebiasaan yang baik tetapi juga menanamkan fondasi spiritual yang kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Dengan pendidikan yang tepat, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan anggota masyarakat yang baik. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu bagaimana hadis-hadis pendidikan dapat memberikan panduan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pendidikan anak usia dini di era modern. Hadis-hadis pendidikan memberikan panduan yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan di era modern. Salah satu nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut adalah penekanan pada pendidikan agama sebagai dasar pembentukan karakter. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, hadis seperti yang telah kita bahas sebelumnya yaitu hadis nomor 3, perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud, mengajarkan pentingnya memperkenalkan nilai-nilai agama sejak dini. Hal ini menjadi landasan yang kokoh untuk membentuk karakter dan moral anak, yang sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di era modern saat ini, seperti pengaruh negatif teknologi dan perubahan sosial. Selain itu, hadis-hadis yang mengajarkan pentingnya kelembutan dan kasih sayang dalam mendidik anak memberikan panduan dalam membangun pendekatan yang positif dalam pendidikan. Di era modern yang penuh dengan dinamika dan perubahan cepat, pendekatan yang penuh kasih dan perhatian menjadi kunci dalam membentuk hubungan yang baik antara orang tua, pendidik, dan anak. Pendidikan yang mengutamakan kasih sayang dan empati sebagaimana diajarkan dalam hadis membantu anak merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Dengan menanamkan nilai-nilai agama dan karakter yang baik sejak usia dini, anak-anak dapat lebih siap menghadapi tantangan zaman modern dengan keteguhan iman dan moral yang kuat. Baiklah, soal yang ketiga yaitu bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum pendidikan yang ada. Untuk mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke kurikulum pendidikan, sebenarnya ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, kita cek dulu mata pelajaran yang cocok untuk masukkan nilai-nilai hadis, misalnya pendidikan agama Islam, PPKN, atau budi pekerti. Kita juga bisa cari bagian kurikulum yang relevan seperti kompetisi dasar atau tujuan pembelajaran. Yang kedua, pilih hadis-hadis yang sederhana tapi punya makna yang besar. Misalnya soal kejujuran, tanggung jawab, atau saling menghormati. Pastikan hadisnya jelas, sahih, dan sesuai sama situasi siswa. Yang ketiga, masukkan dalam materi pembelajaran. Hadis-hadis ini juga bisa dimasukkan ke dalam materi. Jadi bukan cuma ibaratnya cuma sekedar teori, tapi juga dijelasin aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Misalnya hadis ini mengajarkan kita berbuat agar tidak bohong. Kenapa? Karena bohong itu punya dampak yang buruk, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Yang keempat, gunakan metode yang menarik. Supaya siswa itu tidak bosan, ajak mereka diskusi.
bikin studi kasus. Jadi mereka tidak langsung praktik gimana caranya nilai-nilai dari hadis itu ditetapkan di kehidupan nyata. Yang kelima, penilaian juga nggak cuma soal teori, tapi lihat juga bagaimana siswa mencoba mengamalkan hadis. Misalnya, kasih tugas mereka cerita pengalaman sehari-hari yang berkaitan sama nilai dari hadis tertentu. Yang keenam, guru juga harus paham. Guru-guru juga perlu dilatih, biar mereka bisa ngajarin nilai-nilai hadis dengan cara yang menarik dan mudah dipahami siswa. Kemudian yang ketujuh yaitu bawa ke lingkungan sekolah. Tidak hanya di kelas, tapi coba bikin program di sekolah yang mendukung nilai-nilai hadis ini. Misalnya kegiatan sosial, pembiasaan pagi seperti pengajian rutin. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.